Ini adalah video kedua dalam series 1% extra effort dalam sales. Jadi di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa yang membedakan antara sales hebat dan sales average, yaitu 1% extra effort yang dilakukan oleh sales hebat sehingga menghasilkan outcome yang jauh lebih banyak daripada sales average. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai 1% ekstra dalam prospecting. Jadi, prospecting adalah salah satu aktivitas yang sangat penting bagi agent atau sales property. Jadi, prospecting ini adalah darah bagi bisnis properti. Tanpa ada prospecting, maka bisnis seorang agen properti itu akan mandek atau tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau saya analogikan seperti gini, seandainya Anda ingin membuka sebuah toko, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan opening terhadap toko tersebut? Pasti hal yang paling pertama yang Anda lakukan adalah kulaan barang. Anda kulaan barang dulu untuk Anda isi toko Anda. Nah, kulaan barang ini itu adalah prospecting. Nah, jadi apa yang membedakan prospecting yang dilakukan oleh sales average dan prospecting yang dilakukan oleh sales yang hebat? Jadi yang pertama, standarnya nih, sales average itu hanya melisting. Jadi pada waktu training mereka bilang untuk jadi agent property Anda melisting. Mereka hanya melisting. Tidak, istilahnya jumlahnya pun tidak certain amount, hanya ya sekedar listing. Satu minggu dapat satu prospek atau satu listing, oke. Ya kan, tidak punya target tertentu. Nah, apa yang membedakan dengan sales yang hebat? Sales yang hebat itu mempunyai target, tidak hanya target bulanan, tidak hanya target tahunan, tetapi dipilah-pilah menjadi target harian. Jadi setiap harinya dia punya target, berapa banyak listing, berapa banyak prospek yang harus dia telepon. Sehingga apa outcome yang dihasilkan dengan target yang betul-betul ketat seperti gini, sehingga bisa mencapai target harian juga. Jadi yang bisa didapatkan adalah jumlah listing yang masif, yang banyak, dengan spanduk juga yang mungkin banyak sekali, ya kan? Nah, ini yang akan membuat si agent hebat atau sales hebat mempunyai continuous closing yang tidak terputus. Nah, sedangkan sales average atau sales standard, jadi dia kadang juga mood-moodan, lagi mood listing, lagi mood memprospek, prospek. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Closingannya juga tidak akan konsisten. Karena kayak kita punya toko, kadang pada waktu ada klien datang ke toko kita, barang yang dicari oleh klien kita itu nggak ada di toko kita. Jadi apa yang terjadi? Klien tersebut akan ke toko sebelah dan ngecek, dan ternyata di toko sebelah ada barang yang dicari. Akhirnya apa? Kita lost opportunity lagi. Nah, terus berikutnya, yang standar dilakukan oleh sales average dalam hal prospecting adalah pada waktu dia melisting, foto properti yang dia listing itu ala kadarnya. Jadi saya pernah menemui juga foto properti yang hanya kelihatan pagar tampak depannya saja, dan itu pun gelap, jadi tidak terlalu kelihatan, dan itu di listing, dimasukkan di dalam portal properti dan sebagainya. Jadi dengan model bekerja seperti ini akan membuat tingkat closing agent property ini menjadi sangat kecil. Nah,
Terus kemudian apa yang dilakukan oleh sales yang hebat? 1% ekstranya apa di dalam prospecting? Jadi agen yang hebat, dia akan memfilter listing-listing yang baik, bagus, dan sellable. Yang memang baik dan sellable ini, dia akan meminta vendor untuk melakukan foto dan pengambilan video secara profesional. Nah, jadi dia akan betul-betul memfoto setiap sudut dari properti itu dengan baik, dengan profesional, dengan angle yang terbaik, dan melakukan video juga sehingga bisa melakukan yang namanya video tour. Nah, terus kemudian hasil dari foto-foto yang baik dan profesional ini dijadikan materi promosi untuk portal online, untuk sosial medianya. Jadi yang terjadi apa? Klien yang melihat postingan beliau, postingan agen hebat ini akan tertarik untuk telepon. Dan pada waktu melakukan telepon, maka bisa terjadi yang namanya closing. Nah, ini yang membedakan yang standar dengan yang hebat. Nah, berikutnya, agen properti yang standar atau average itu hanya pokoknya ngelisting. Dia ngelisting aja, hampir nggak pernah ketemu vendor. Pertanyaannya kok bisa? Karena bagi dia, ketemu vendor itu nanti saja pada waktu terjadi transaksi. Nah, sedangkan 1% ekstra yang dilakukan oleh agen properti yang profesional, listing yang sellable dan bagus, dia selalu berusaha untuk ketemu dengan vendor. Nah, ini yang membedakan. Kenapa kok tingkat closingannya agen properti hebat yang ketemu dengan vendor itu jauh lebih tinggi daripada yang tidak ketemu dengan vendor? Karena di dalam kita melakukan bisnis, satu hal yang paling penting adalah membangun kepercayaan atau membangun trust. Tanpa ketemu dengan vendor, maka yang terjadi apa? Anda tidak punya koneksi yang baik dengan klien Anda. Dan apabila terjadi negosiasi terhadap properti tersebut, Anda akan lebih sulit untuk melakukan penetrasi, akan lebih sulit dalam melakukan negosiasi. Beda dengan agen yang melakukan pendekatan secara face to face, kenal, membangun trust, membangun hubungan. Tingkat closingan mereka jauh lebih tinggi daripada agen yang standar tersebut. Nah, ini adalah 1% ekstra dalam prospecting.